Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan studi kasus tentang perkawinan lari tanpa persetujuan keluarga dalam kerangka hukum adat di Minangkabau. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahyatul R dengan NIM 253690003. Sebelum masuk pada studi kasus, saya akan menjelaskan tentang latar belakang adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki tata kelola adat yang sangat ketat, terutama dalam urusan perkawinan. Meskipun praktik dibawa lari atau merarik dikenal dalam tradisi, tindakan ini dianggap menyimpang jika dilakukan tanpa persetujuan keluarga dan tokoh adat. Memahami batas antara kebebasan pribadi dan kewajiban adat menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial. Seterusnya masuk pada prinsip dasar perkawinan dalam adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan sekedar ikatan dua individu, melainkan penyatuan dua kaum dan suku. Prinsip utamanya yaitu, yang pertama, harus melalui proses musyawarah antara nenek mama. Yang kedua, menghormati struktur matrilineal di mana perempuan tetap berada dalam naungan kaumnya. Yang ketiga, mematuhi tahapan adat seperti melamar, menyampaikan niat, dan batagak penghulu. Yang keempat, menjaga kehormatan kolektif bukan hanya kepentingan pribadi. Karakteristik sistem adat Minangkabau yaitu berbasis pada matrilineal, di mana identitas dan warisan diturunkan melalui garis ibu. Perkawinan tidak hanya menyangkut dua individu, melainkan ikatan antar kaum dan suku. Keputusan penting termasuk pernikahan harus melibatkan nenek mama sebagai penjaga adat. Semua tindakan adat berpedoman pada prinsip adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Hakikat merarik dalam adat. Istilah merarik bukan berarti penculikan, melainkan strategi adat yang digunakan ketika jalur lamaran resmi mengalami kebuntuan. Namun, praktik ini hanya dianggap sah jika dilakukan atas kemauan sendiri oleh perempuan. Yang kedua, diikuti niat tulus untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Yang ketiga, dilanjutkan dengan proses lamaran formal sesuai tata cara adat. Tanpa adanya ketiga unsur ini, tindakan ini dianggap melanggar norma. Gambaran kasusnya yaitu seorang perempuan dari suku yang dihormati menjalin hubungan dengan laki-laki dari latar belakang yang berbeda. Ketika lamaran ditolak karena pertimbangan adat, pasangan tersebut memilih jalan dibawa lari tanpa memberitahu atau meminta restu kepada keluarga perempuan. Tindakan ini memicu kegaduhan dan kekhawatiran di lingkungan masyarakat. Kejadiannya yaitu, hubungan telah berlangsung lama, namun lamaran resmi ditolak oleh pihak keluarga perempuan. Perempuan dibawa pergi oleh pasangannya ke tempat tinggal kerabat laki-laki. Keluarganya segera melapor ke kerapatan adat nagari atau yang disebut dengan KAN. Pihak laki-laki mengutus perkawinan untuk menyampaikan permohonan maaf. Kasus akhirnya dibawa ke forum musyawarah adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tanggapan dari keluarga dan masyarakat yaitu, keluarga perempuan merasa martabat kaumnya tercoreng. Sebagai masyarakat memahami alasan pasangan tersebut. Namun, mayoritas menilai tindakan ini sebagai bentuk pengabdian terhadap norma adat. Nenek mama awalnya menolak kedatangan utusan karena dianggap tidak menghormati prosedur. Tekanan sosial mendorong penyelesaian melalui jalur adat. Pelanggarannya terhadap nilai adat yaitu tindakan membawa lari tanpa izin melanggar beberapa prinsip dasar adat Minangkabau yaitu
mengabaikan peran nenek mamak sebagai pemegang otoritas adat. Yang kedua, tidak melalui tahapan wajib seperti melamar dan menyampaikan niat. Yang ketiga, merusak kepercayaan dan kehormatan seluruh kaum perempuan. Yang keempat, dianggap menjadi aib kolektif, bukan hanya kesalahan pribadi. Mekanisme penyelesaian menurut adatnya yaitu penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah di balai adat yang dihadiri oleh nenek mamak dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat, perwakilan KAN. Tujuan utamanya adalah memulihkan kepercayaan dan martabat, bukan memberikan hukuman. Keputusan diambil secara mufakat dan mengikat secara sosial. Hasil keputusan adat yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak laki-laki diwajibkan menyerahkan seekor kerbau sebagai simbol pengganti kehormatan yang hilang, 100 kg beras sebagai ungkapan permohonan maaf, sejumlah uang sebagai tanda keseriusan. Setelah itu, proses lamaran resmi harus dijalankan sesuai tata cara adat. Pernikahan baru dianggap sah setelah semua kewajiban tersebut terpenuhi. Peran perempuan dalam proses adat yaitu perempuan juga memiliki tanggung jawab dalam proses rekonsiliasi. Ia diharapkan meminta maaf kepada nenek mamak dan keluarganya, menunjukkan sikap hormat terhadap keputusan adat, tetap menjaga hubungan dengan kaumnya. Meski memiliki kebebasan memilih, ia tetap bagian dari struktur sosial yang melindunginya. Hubungan hukum adat dan hukum nasional yaitu hukum adat Minangkabau dan hukum nasional memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus serupa. Hukum adat menekankan pemulihan hubungan sosial melalui musyawarah dan denda simbolis, sementara hukum nasional lebih berfokus pada keabsahan formal dan perlindungan individu. Namun keduanya bisa saling melengkapi. Misalnya, selama tidak ada unsur paksaan, tindakan dibawa lari tidak melanggar hukum pidana. Tetapi, agar diakui secara sosial di lingkungan Minang, proses adat tetap harus dilalui. Dengan demikian, kesahihan pernikahan membutuhkan pengakuan ganda antara adat dan negara. Tantangannya di era modern yaitu banyak generasi muda cenderung mengabaikan proses adat demi mengejar kebebasan pribadi. Akibatnya, merarik sering disalahartikan sebagai cara mudah menghindari restu keluarga. Padahal, adat justru menuntut tanggung jawab lebih besar setelah praktik tersebut dilakukan. Oleh karena itu, hukum adat perlu terus dijaga relevansinya melalui edukasi yang adaptif. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkawinan lari itu yaitu perkawinan lari tanpa restu keluarga bertentangan dengan nilai adat Minangkabau, namun dapat diperbaiki melalui mekanisme yang menekankan rekonsiliasi dan tanggung jawab. Rekomendasinya yaitu perkuat pemahaman generasi muda tentang makna sejati merarik, libatkan perempuan dalam dialog adat sejak awal proses pernikahan, selaraskan nilai adat dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum positif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika materi saya ada kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.